Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata anishkurillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala di malam hari ini. Walaupun hujan agak rintik-rintik, tapi ini Ibu Aisyah kayaknya kebak, sendiane kebak niku berarti penuh gitu. Alhamdulillah sampai sana pas. Biasanya Ibu Aisyah jadi benteng, jadi anak santri di tengah, ibunya di pinggir. Alhamdulillah sehat semua Bu. Alhamdulillah. Anak-anak santri juga sehat semua ini. Alhamdulillah. Tadi bukber enggak? Oh enggak, Anda enggak puasa berarti. Oh puasa tapi tidak buka bersama, sendiri-sendiri. Oke. Bapak juga ini alhamdulillah ada 4 personil atau 5 itu ranting Muhammadiyah. Alhamdulillah. Ketua rantingnya ada double ini Bu. Mantan ketua ranting dan ketua ranting ini. Gus Ahmad sama Gus Faizar ini, guys Faizar. Ada tambah lagi di belakang. Anak-anak putra juga sehat semua ini. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala malam hari ini sekali lagi, walaupun agak dingin, hujan rintik-rintik, tapi pengajian tetap hadir di majelis yang mulia, majelis yang sebagai pengantar masuk surga kita ya, mudah-mudahan sebagai sebagian dari taman-taman surga ini. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurahkan pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang hormati, sebelum pengajian saya mulai, tadi saya evaluasi ya, yang baca Al-Quran mbok aja ngebut-ngebut arek nendi, sapa sing maca sapa? Ngacung, tadi siapa? Yang baca, gak usah banter-banter, kita tidak dikejar macan. Jadi yang biasa aja, pelan, kemudian tartil, didengarkan enak, disimak enak, mendapatkan rahmat. Bukan terbuangat itu. Banten ya bisa lagi dikurangi ya. Waktunya jangan dipercepat. Oke, yang hormati, ini masamnya kan macam syukuran, ya toh? Syukuran dari jadi, gimana? Pun rampung dereng. Pun. Syukurannya ditutup ngangge napa? Dangdut apa sholawat? ada sholawatnya, ada doa dan dangdutannya juga. Itu seni, ada seni. Kemudian sebentar lagi kita syukuran 17 Agustus. Maka momen yang baik ini saya gunakan untuk mengupas tentang syukur nikmat ini. Karena jangan-jangan kita syukuran rapas gitu loh. Suatu saat mungkin syukuran kenaikan kelas, kelulusan, diterima sebagai pegawai misalnya, ini boleh kita bersyukur itu. Pertanyaannya, syukur itu apa gitu loh. Ini bisa ditulis ya. Syukur itu artinya membuka ya, berterima kasih dan menerima sepenuh hati atas anugerah dan nikmat Allah yang diberikan hambanya. Itu namanya syukur. Lamane syukur napa? Kufur. Nek syukur membuka, nek kufur kebalikannya bukan apa? Nutup. Dari cover loh. Nah, cover itu kan penutup buku. Nah, jadi lawannya syukur itu kufur. Nek syukur itu membuka, kalau kufur menutup. Nah, nutup hidayah Allah itu adalah kufur atau ingkar. Ini definisi yang kita ambil. Jadi syukur itu adalah membuka ya, atau berterima kasih dan menerima sepenuh hati ya, atas anugerah dan nikmat Allah yang diberikan hambanya. Oke, sebelum dilanjut, kira-kira nikmat Allah yang diberikan hambanya itu apa gitu loh, sebelum ke materi ini. Nih adik-adik putri, apa kira-kira nikmat Gusti Allah diberikan sampeyan termasuk kula?
Sehat. Wah, ini paling kuba ya. Nikmat yang udahlah sehat dan sempat. Masyaallah, nikmat sehat dan sempat. Mas, apa kira-kira sing kudu disyukuri nikmati saka Gusti Allah? Apa? Iman. Masyaallah. Mantap dengan iman ya, Mas. Kene sehat sempat kono iman. Ibu-ibu Aisyah, apa sing kudu disyukuri? Islam, tadi sudah iman Islam boleh. Bapak-bapak, halo, nopo nih masih itu disyukuri? Umur yang berkah misalnya gitu ya, tak tambah tak bantu itu. Itu sudah sebenarnya sudah paham apa yang kita syukuri. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus bersyukur? Nah, itu yang berikutnya. Nah, ada 4 alasan ya, kenapa kita harus bersyukur. Oh bersyukur itu ternyata apa yang pertama? Melaksanakan perintah Allah. Oh, kenapa kita harus syukur nek sehat, sempat, umur yang berkah, iman. Wah, Masya Allah tadi sudah disampaikan. Kenapa kita harus bersyukur sehat? Karena syukur itu perintah Allah. Nek diperintah Allah orang lakoni jenenge napa? Ingkar ya, kafir ya, mengingkari, kufur nikmat itu. Jadi perintah Allah. Tadi sudah saya bacakan surat 31, surat apa? Luqman ya, surat Luqman ayat 12. Tadi sudah saya baca dalam mukadimah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkurillah. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Nah, di situ ada perintah aniskurillah, bersyukurlah kepada Allah. Jadi syukur diperintahkan kepada Allah. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Sing sapa wonge syukur ki jane nggo syukur awake dhewe gitu loh. Jadi persoalan syukur itu bukan bain-bain, diperintahi Gusti Allah, nek dhewe bersyukur, alhamdulillah sehat, jane nggo awake dhewe gitu loh. Suatu energi positif gitu ya. Jadi syukur enggak awake dhewe. Tersenyum syukur enggak? Halo, tersenyum syukur enggak? Syukur dengan apa itu? Nek guyu nganggo apa? Lesan, lambi ya bener, pakai lesan gitu ya. Senyum bagian dari sedekah itu syukur. Dengan syukur kan muncul energi positif, ya toh? Ah, senyum berarti sehat. Nah, gitu loh. Wa may yaskur fa innama yaskuru nafsi, sing syukuri dan nggo syukur awake dhewe. Yang pertama alasan dhewe ngopo kon syukur. Yang kedua apa? Agar kita ingat asal usule dhewe. Sangkan parange Durmadi gitu, ngerti asal usulnya. Surat 16, surat apa ini? Halo, masih ngapal ke? An-Nahl, oh ini ngarepe do hafal ya, alhamdulillah. Ayatnya 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatihum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidata la'alakum tashkurun. Nah, itu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Nah, sangkan paraning dumadi iki dhewek wis kok nggo garbane ibune dhewek-dhewek. Ingat asal usul. Kula panjenengan saya lahir saking sinten? Garbane sinten? Ibu. Nah, ingat asal usul. Oh, mbiyen ki nyong ora metu dhewek, ora kaya Nabi Adam. Ibu dengan berjuang susah payah melahirkan kita semua, termasuk saya panjenengan. Wallahu akhrajakum min butun, Allah yang mengeluarkan kamu itu dari rahim-rahim ibumu. La ta'lamuna syai'a, kita belum tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Sinten sing pun lahir ngerti bakso? Ora ono. Sinten sing pun lahir ngerti duit? Wah, bareng duit kula ngono ya. Dadi bayi cilik wis ngerti duit. Soale ana wong cilik bayi dicekelke bayine ya, Bu. Sing ngerti ibuke, anake ora ngerti. Soleh ki ngisor bantal malah. Kula.
Tidak ada la ta'lamuna saya. Kita lahir itu nggak tahu apa-apa. Kita masih bodoh, masih miskin, dan belum pakai baju ya, seperti hari ini. La ta'lamuna saya. Terus bagaimana? Wa ja'alakum sam'a. Allah memberikan sam'a itu apa? Samian, pendengaran. Oh, Gusti Allah ngene pendengaran. Wal absara apa? Penglihatan. Wal afidata, afidah. Akal dan hati, ya hati. La'alakum tashkurun, supaya kita bersyukur. Nah, jadi ngerti asal usulnya dheweke terus dheweke iso syukur neng Gusti Allah. Terima kasih karo Gusti Allah gitu loh, ya. Jadi kita membuka untuk berterima kasih. Nyong iso lahir neng alam dunya. Apakah ada saudara-saudara jenengan sing iso lahir neng alam? Enten. Buktinya apa? Oh, meninggal ya sebelum lahir ya, ada prematur. Atau mungkin ini bapak-bapak ini jutaan sperma yang jadi hanya satu sperma loh. Yang 1.900.000 kemana? Mati kan? Nah, yang jadi hanya satu, jenengan-jenengan kuwi. 1, 2 cc, 3 cc itu jutaan sperma, sel jantan. Yang jadi hanya satu sel, berarti kan jutaan yang lain mati. Jadi jenengan ki elek-elek mantan juara gitu loh ya. Elek-elek cantik-cantik ngono elek-elek ya. Kita jelek-jelek ini adalah mantan juara. Urung tahu juara alam dunia, lahirin ning alam dunia juara. Mengalahkan berapa? Jutaan sperma. Ingat asal usul Mas. Sperma sudah pernah lihat belum? Ya, ada seperti kecebong kalau dilihat itu bisa seperti dalam buku biologi itu seperti kecebong, punya ekor ya. Ini sel telur ya ibu-ibu yang punya. Kelingan asal usul jenengan mantan juara. Nah, maka di dunia harus jadi juara-juara. Nah, gitu. Ya. Ingat asal usul makanya kita bersyukur. Nek ora dhek mati, masuk selokan-selokan itu dan seterusnya. Ini kemudian Allah memberikan pendengaran. Pendengaran untuk apa? Mendengarkan hal yang baik atau yang buruk? Oh, yang baik-baik. Ya, digunakan yang baik. Absara, mata untuk melihat hal yang baik. Bagaimana seandainya kita nggak punya mata? Buta. Bersyukur nggak? Tetap bersyukur ya. Tapi jenengan iso melek kabeh, alhamdulillah ini. Wong utawa iso apal Quran lho. Jenengan berarti sing ora utawa kudu lebih apil, ya, lebih apil. Nah, absara diperingatan wal afidata, akal dan hati. Untuk apa? La'alakum tashkurun. Jadi dheweke kelingan asal usule mulakno syukur ning Gusti Allah. An-Nahl 78 ya. La'alakum tashkurun. Jadi kon sampean kondo syukur ning Gusti Allah. Yang ketiga, ingat di surat An-Nisa 147 maupun Ibrahim ayat 7 sebenarnya sama itu. Karena di ayat itu kan di samping la in syakartum la azidan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nek ora syukur berarti ingkar, maka azab Allah sangat pedih. Maka agar tidak diazab oleh Allah kita bersyukur dibalik itu loh ya. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Ada di surat 147 ini yaitu An-Nisa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakirun alima. Mengapa Allah akan menyiksamu atau mengazabmu jika kamu bersyukur dan beriman? Itu pertanyaan ya. Kemudian disebutkan dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Ini dibalik. Jadi kalau kita mau bersyukur dan beriman, maka Allah tidak menyiksa kita gitu loh. Allah Maha mensyukuri gitu loh. Jadi gampang, biar tidak mendapatkan azab, maka kita harus bersyukur. Ya, syukur nikmat itu. Oke. Yang keempat, apa itu? Agar hidup kita bahagia dan ditambah kenikmatannya. Oke. Kalau mendapatkan nikmat sehat itu bahagia betul? Bahagia. Mendapatkan hadiah apa ya? Apa? Mobil, waduh. Bahagia enggak kira-kira? Nah, hadiah motor? Bahagia ya. Apa malah kayak ngono.
Hadiah apa lagi ya? Sehat sudah ya dia, iman dan sebagainya. Nah, kalau kita bersyukur minimal alhamdulillah, maka ditambah kenikmatan itu akan menggunakan motor untuk kegiatan ibadah dan sebagainya, untuk ngaji dan sebagainya. Oke. Sekarang kita lanjut. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Ini yang akan saya bahas sebenarnya. Wis dine sehat, sempat, harta yang cukup, kemudian apa tadi, iman, umur yang berkah, nikmat apa lagi yang kau dustakan? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Salah satu surat dalam Al-Quran yang memiliki pengulangan ayat ini adalah surat Ar-Rahman. Ayat yang diulang-ulang itu yaitu surat 55 ayat 13. Bunyinya gimana? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka niat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan itu? Allah menanyakan begitu. Oke. Kita lihat kandungan ayat. Ayat tersebut diulang-ulang 31 kali dari 78 ayat. Quran Ar-Rahman ini hampir sepertiga lebih dari jumlah ayat. Itu adalah fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Berarti nek ngapalke surat Ar-Rahman sing podo berapa? 31. Tinggal sidik ya. Berarti anak santri wajib hafal ini. Kan ini satu fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban sudah 31 kali. Sisanya tinggal berapa? 78 kurang 31 47. Terima kasih. Wah cepet hitungnya ya. Tinggal 47 untuk menghafalkan yang lain. Ini untuk menyemangati kita semua gitu loh. Hampir sepertiga lebih dari jumlah ayat tersebut diulang-ulang. Apa hikmahnya? Pertama sebagai yang saya buat merah, sebagai peringatan, sindiran dan sebagai perintah kepada kita agar bersyukur. Setelah Allah yang Maha Murah memberitahukan beberapa nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, yaitu Quran, dibuka surat 55 1 sampai 12. Yuk yang bawa, yang baca. Ngaji ya ngaji, ini masih banyak waktunya. Mbak, sing arep diwaca, Mbak. Surat 55 1 sampai 12 ini kita untuk berpikir bagaimana Allah sampai menanyakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Mbak, salah satu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Artinya dibaca Mbak. Ar-Rahman. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran, yang menciptakan manusia, mengajarinya pandai berbicara, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggalkannya dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegaklah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Satu lagi. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu Nah itu gongnya ayat 13 itu. Oke kita ulang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang sudah hafal Ar-Rahman berapa Ngacung? Acung 1 baru 1 2 3 4. Alhamdulillah. Jadi syukuri tambah tinggi. Yang laki-laki Ar-Rahman sing hafal sapa? Acung 1 baru Mas Yoga. Yang lainnya harus berlomba.
Ar-Rahman ini sudah mipil 31 ayat hafal, ya enggak? Tinggal 48. Nah, ini kan satu hal yang sangat luar biasa, memacu dewek. Paling enggak mikir gini loh, ada kegelisahan. Gusti Allah kok bulan baleni fa bi ayyi ala rabbikum tukadziban itu mengandung apa sih? Kenapa kita enggak riso? Kenapa kita enggak ingin untuk melihat ayat ini gitu loh. Nah, maka buka-buka tafsirnya, keterangannya. Ini laki-laki 1, perempuan baru 4 ya. Nah, Ar-Rahman ini wajib bisa, Mbak ya. Itu luar biasa di situ. Coba kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Maha Pengasih. Alamahul bayan. Apa? Alamal Quran yang mengajarkan Quran. Khalaqal insan yang menciptakan manusia. Bagaimana kita tidak bersyukur kita itu dibuat oleh Allah. Kalau enggak kita enggak jadi di dunia ini, enggak menikmati alam dunia ini. Khalaqal insan. Kembali melihat wah Allah sih gawe awake dhewe mosok ora gelem nyembah Gusti Allah gitu pertanyaan berikutnya. Kemudian alamahul bayan. Mengajarkan kita bisa berbicara Bapak Ibu. Dhewek niku nek ora dilatih Allah berbicara cedal mesti ra iso ngomong. Estu niku. Jadi maka ada orang yang enggak bisa ngomong namanya apa? Bisu ya? Oh bisu, ya itu ada suatu ya ujian, memang semuanya ujian. Maka yang mengajarkan bisa bicara sebenarnya Allah. Dulu Nabi Adam juga dikenalkan nama-nama benda. Ketika dilempar ya, disuruh turun ke bumi, dikenalkan dulu kan. Allah mengenalkan ini nama-nama benda, ini pohon duren, ini pohon apa dan sebagainya. Nah, makanya dengan Alamul Bayan ini Allah melatih kita bicara harus bersyukur. Maka gunakan bicara yang baik paling enggak gitu. Kemudian berikutnya banyak sekali ini pelajaran yang luar biasa. Asamsu wal qamaru bihusban. Asamsu matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Sama wis tau ngitung berapa kecepatan bumi mengitari matahari? Belum kan? Nah, kemudian bulan mengitari apa? Bumi. Nah, ada revolusi bumi, revolusi bulan. Revolusi bumi tadi setahun, revolusi bumi, matahari, bulan, sebagainya itu beredar pada garisnya dengan perhitungan yang sangat luar biasa. Jadi dengan kemahabesaran Allah ini, maka bulan tidak pernah menabrak matahari. Paling-paling ketutup bumi gitu ya. Terjadi apa? Gerhana bulan. Nah, raketok bulan nih, bulan pada masuk bayang-bayang bumi. Wah inilah suatu bentuk Ar-Rahman, Maha Pengasih Gusti Allah. Adanya peredaran-peredaran ini ada terjadi siang dan malam. Bagaimana pertanyaannya kalau siang terus? Halo, Mbak, naik siang terus kira-kira gimana risikonya? Gak bisa istirahat, awan terus kok. Bengi ngene kan ya peteng mripate ya melu ngantuk to kali enggak to? Itu hikmahnya. Bagaimana kalau malam terus? Halo, Mas. Pergi. Waduh, begadang terus gitu ya. Sekolah awan peteng dedet. Ini satu pelajaran asamsu wal qamaru bihusban. Jadi menurut perhitungan matahari dan bulan ini Masya Allah luar biasa. Kemudian berikutnya wan najmu wasajaru yasjudan. Dan tetumbuhan serta pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Oke, anak-anak perempuan nih sambil diskusi. Pernah melihat tumbuhan mencari matahari? Ya pernah lah, gimana kan sinar matahari. Namanya tumbuhan apa? Biasanya ada sebuah tanaman kalau di depan rumah golek srengenge, maka dia menjulur ke depan. Ya, maka dia adalah helio apa? Pertumbuhan apa namanya? Heliosentris atau apa? Pertumbuhan yang mengarah kepada matahari. Ada enggak tumbuhan yang mengarah bumi? Ada, iya. Semua tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah itu. Jadi Allah menciptakan matahari, maka ada pepohonan yang akan mencari cahaya. Fototropisme namanya, Mbak, ya toh? Fototropis. Jadi tumbuhan ini mencari cahaya gitu loh. Soalnya mboten, Bu. Tumbuhan sing golek cahaya enten mboten? Sok nanam tanaman kok. Iku njulur golek srengenge iki gitu loh. Kita enggak pernah melihat lipatan-lipatan ini ya. Ini tunduk oleh Allah. Kemudian kacang lanjaran misalnya, dibuat lanjaran biar apa?
bisa melilit. Melilit lanjaran itu. Ini tunduk kepada Allah. Nek ora melilit ya nanti ambruk. Nek ora dine apa jenenge, Mbak? Lanjaran. Lah nek wong tani ngerti ya. Wong kota-kota ora ngerti. Nek lanjaran. Nek kacang dawa ora nek lanjaran ambruk, Bu. Jenengan durung ngupek wis kebak lemah. Tapi karena lanjarannya metike gampang. Semua tunduk kepada Allah. Kamu melilit. Nah di situ. Ini tanaman kacang panjang. Banyak sekali tumbuhan semua tunduk kepada Allah. Jadi orang semakin ilmunya semakin tinggi, janjane karo Gusti Allah semakin taat. Allahu Akbar. Kemahabesaran Allah itu sangat luar biasa. Nah sini jelas ya. Jadi wan najmu wasajaru yas. Kemudian berikutnya apa? Wasamai Rofa'aha wa wada'al mizan, dan langit telah ditinggikan dan dia ciptakan keseimbangan. Pernah ukur berapa tingginya langit? Halo? Belum, belajar ilmu pengetahuan alam makanya. Berapa tebalnya lapisan atmosfer ini? Berapa? Ada lapisan paling bawah namanya apa? Stratosfer, troposfer, ionosfer, eksosfer yang tanpa udara. Sampean lali kabeh ipane yo. Stratosfer itu paling bawah. Ya, di atasnya adalah troposfer. Ionosfer itu penuh ion-ion. Loh di atas itu namanya angkasa luar, eksosfer, bebas gravitasi. Neng kono sampean ngambang, mabur. Ora bakal tiba. Jadi kalau sudah lepas dari gravitasi, wah, kita bisa melayang-layang. Makanya kalau melihat orang di bulan itu tidak seperti di bumi. Kenapa? Gravitasi bulan lemah. Jadi neng bulan nek tiba ora loro, Pak. Iya, enggak sakit. Neng bumi kan gedabrus loro, babak belur. Kenapa? Gravitasinya tinggi. Buat itu ketarik. Sama anjlok saka 10 meter jal. Banter rak kira-kira. Banter bundas ya, bundas. Karena gravitasinya cepat, 10 meter per detik kuadrat, buat gitu. Saat detik 10 meter kan banter loh, beng. Di bulan enggak hanya 1,6 meter per detik, alon. Tiba ya kayak melayang-layang, blak begitu. Itu karena gravitasi. Semua yang diciptakan ini adalah, Masya Allah, langit ditinggikan ini dalam rangka apa sebenarnya? Kita terbebas dari meteor-meteor yang ada di angkasa. Nek bengi cok ndeleng wonten apa Pak Wasian? Mau pleretnya. Apa nih? Bintang beralih. Meteor. Lah kayak nek ora ana langit ditinggikan kira-kira tekan bumi pripun? Ajur bumine. Makanya langit ditinggikan dengan lapisan-lapisan itu. Sehingga meteor-meteor di langit itu belum sampai bumi sudah habis karena gesekan-gesekan dengan udara. Gusti Allah wis meninggikan langit itu biar kita aman gitu loh. Dari bintang-bintang di langit begitu. Tiap malam coba jenengan lihat. Itu ada bintang beralih ya, meteor. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an juga, itu melempar setan yang ngintip programnya malaikat tuh manusia itu. Dilempar api itu dengan bintang-bintang itu. Sehingga lemparan enggak sampai ke bumi. Jadi kepada makhluk-makhluk jin yang ngintip programnya Gusti Allah itu ya, lewat malaikat tentunya itu. Disampaikan malaikat. Ada disebutkan di ayat yang lain. Inilah kebesaran Allah. Jadi langit ditinggikan bagaimana biar kita aman. Kemudian berikutnya apa? Tawafil mizan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Kerusak keseimbangan itu misalnya kita banyak asap, banyak pabrik-pabrik, akhirnya atmosfer terlubang. Nah, lubangnya itu membuat O3 apa ya? Ozon. Nah, ozon itu berbahaya ke bumi. Karena rusaknya atmosfer ini ya, Mas juga ya. Ayo, rusak, tembus, terbelah langitnya. Wah, bahaya sinar matahari itu kalau langsung tanpa ada lapisan. Maka di sini jangan rusak keseimbangan itu. Berikutnya apa? Waqimul wazna bil qisti wala tusirul mizan. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Janganlah kamu mengurangi keseimbangan ini dalam perdagangan bisa. Berikutnya wal ardo wadwaha lil anam. Bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya, diratakan. Bumi itu dulu sudah ada rata, ada bukit, ada dataran. Sehingga untuk manusia itu mudah. Orang-orang yang
Berpikir, oh gampang gak omah ning nggon roto gitu loh. Nah, kalau di tempat-tempat gunung kan tidak memangkas, tapi wong saiki golek sing angel-angel ya Pak, bangun di atas bukit itu biar apa namanya viral. Wah, rumah di atas bukit munggah rekoso. Termasuk mana itu yang dekat Posong itu naik bukit tuh. Bukit apa namanya? Halo, yang pernah healing ke sana? Ya sing didelok ning Parakan kae lho, sebelah kanan nek saka Wonosobo. Kudu buang atau di sana ning bukit itu. Bukit nopo? Bukan Posong nek sing ana. Wah ini kalau piknik iki Pak, cah mandi ngerti. Ke Potorono ya ta, ada Potorono itu gede banget kok. Nek Posong sebelah kiri, Potorono yang kanan. Boleh saja tadabbur alam seperti itu. Itu membangun di atas bukit menjadi viral. Nah, bumi sebenarnya sudah buat seperti itu. Orang kadang ingin membuat sebuah sesuatu yang berbeda begitu ya, bisa membangun di atas bukit dan sebagainya. Padahal bumi telah diratakan oleh Allah. Berikutnya apa? Fiha fakihatu wa nahlu dzatul akmam. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon-pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Kok ora cerita jambu atau mangga ya? Ya di Arab turunnya ini ya, tidak ada kurma. Berikutnya wal habu dzul aswi war raihan, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Biji-bijian yang berkulit napa? Halo. Biji-bijian yang berkulit. Kacang. Wis. Ayo belajar ilmu pengetahuan. Bu, cok ngoncai kulit buatan. Apa biji-bijian yang berkulit yang dikatakan Al-Qur'an di sini? Selain kacang, rambutan, ada kulitnya ya? Ada kulit buahnya ya, betul. Buah apa lagi Bu? Tidak dikupas kulitnya dulu. Mangga, ada kulitnya toh? Nah, buah berkulit. Bunga-bunga yang harum baunya. Ya perempuan suka harum bau apa? Bunga apa? Mawar. Mak serbut, wah bau bunga mawar ini. Laki-laki suka bau apa? Melati. Ya, apa pemuda yang melati? Wah, enak banget ini cowok ganteng ini, melati baunya. Perempuan-perempuan mawar. Ini kemahabesaran Allah. Coba kalau gak ada bunga-bunga itu, orang-orang penjual parfum susah, gitu kan? Mau warna apa, bau apa sih? Wal habudul aswi war raihan, biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Sing damel sinten? Gusti Allah. Maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Kemudian Allah mengatakan di sini fa bi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Bau-bau harum bunga sudah, durian yang berkulit bijinya, Masya Allah. Durian berkulit gak ya? Oh iya berkulit ya, kulitnya berduri ya, tapi dalamnya enak atau kulitnya duri kok jerone enak ya Mbak. Nah, oke, sekarang berikutnya. Menurut tafsir Ibnu Katsir ya dan beberapa sumber, ada 3 kandungan hikmah surat Ar-Rahman yang diulang-ulang itu. Yang pertama sebagai peringatan, ini penjelasannya ya tadi kan hanya satu sebagai peringatan. Kenapa fabi ayyi ala irabikum tukadziban diulang-ulang? Oh ternyata pertama sebagai peringatan. Dalam surat Ibrahim ayat 7 wis apal iki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dan ingatlah, kan peringatan. Wa in ta'adzana rabbukum. Nah, pertama ternyata diulang-ulangnya fabi ayyi ala irabikum tukadziban untuk peringatan. Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini peringatan dari Allah dari surat Ibrahim ayat 7 ini. Dielingke gamblang kaya ngene kok ora bersyukur ya kebangetan gitu toh. Dan ingatlah. Gandeng dielingke ra iso, sae disindir. Yang kedua disindir yang Gusti Allah. Sindiran yang kedua. Ada makna yang kedua adalah sindiran.
Sindiran buat siapa? Kalau tadi diingatkan kepada orang yang ingkar kan, wong si ingkar, yang mengingkari. Sekarang sindiran, nek sindiran gue sapa? Gisitan. Nek peringatan buat yang ingkar, yang kafir jelas dielingke. Wa itadana rabbukum, dan ingatlah Tuhanmu telah maklumkan. Nah, dieling buat yang ingkar. Nah, sindiran buat siapa? Orang yang lalai. Nah, beda, ada spesifik. Kalau sindiran ini terhadap orang-orang yang masih lalai terhadap nikmat Allah dan tidak mentaatinya. Jadi kalau peringatan buat orang yang ingkar, sindiran buat orang yang lalai. Nah, orang yang lalai, jadi secara khusus urut ini ya. Bagi orang yang tidak mentaatinya. Misalnya kita diberi rezeki yang melimpah berupa harta benda, anak, ada bapak, ada saudara, ada istri, bisnis, rumah tinggal, hingga melalaikan kamu dari mengingat Allah. Ini dalam Quran surat 63, surat apa? Al-Munafikun ya. Hafal Mbak? Nah, ayat 9. Al-Munafikun ayat 9. Ini sindiran Gusti Allah ada di surat Al-Munafikun ayat 9. Surat 9? Halo, coba yoga surat 9? Surat 9 surat apa? Aura, Allah ki pitu. At-Taubah. Yoga ya iso lali. Aura ki pitu ya, 9 At-Taubah. Ada 2 ini saja, nanti At-Takatsur yang terakhir. Surat ada di surat 63 ayat 9. Ayo Mbak, wis ketemu Mbak. Gentinan sebelah kamu. Surat 63 ayat 9. Sindirannya Gusti Allah kayak ngopo sindirannya? Gusti Allah menyindir kita kayak apa? Di surat Al-Munafikun. Ya ayyuhalladzina amanu diawali, yo. Yafngal. Artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Melalaikan kamu dari mengingat Allah. Terus. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Khosirun, orang yang rugi. Yang pertama Allah menyindir dalam surat Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu menimbulkan apa? Kamu lalai dari an dzikrillah, eling teng Gusti Allah. Punya harta motor misalnya, karena motornya baru ya Pak Ahmad ya, motornya wong aja diresi wae krungu adzan ati ra krungu. Nyare, iki melalaikan itu. Kendaraan di guneng masjid malah ning omah ditik-titik wae ya to, eman-eman ya. Melalaikan, motor aja bisa melalaikan. Apalagi Mbak, sing iso melalaikan harta, melalaikan dari dzikrillah. HP wah sing paling cepet HP. Ngaku ya Mbak, waduh melalaikan. Iya HP. Harta benda HP ini bisa jadi kitab suci tadi, bisa kitab setan ini ya. Bisa melarikan dari mengingat Allah. Allah telah mengatakan, la tulikum amwalukum. Hartamu, auladukum dan anak-anak kalian ini jangan sampai untuk lalai dalam mengingat Allah. Justru dengan adanya harta tambah mengingat Allah gitu loh. Bukan berarti banyak, kita nggak boleh banyak harta, boleh, tapi bagaimana menyemangati neng Gusti Allah itu loh. Di motor ya terus gue ngaji, mangkat nanti ya sebagainya, hal yang baik untuk sekolah. Nah adik-adik ini sindiran ngantuk pinak banget ya. Halo, so ngantuk, melek. Oke, jadi jangan sampai ya ibu-ibu yang sudah punya harta justru menyemangati kita untuk masuk surga itu loh, bukan malah menjadi ngedondoni, jangan sampai. Dan anak-anak kita ini juga sampai melalaikan mengingat Allah. Saking senengnya itu anak ya toh, sampai lalai pada Allah.
Berikutnya surat 9. Ini wah banyak sekali kalau di sini. Gentian sebelah surat 9. At-Taubah 24, panjang satu ayat tuh. Yuk. Karena mikir ya. Kaumal fasikin. Gonge itu termasuk orang terjemahnya Mbak. Termasuk orang-orang fasik ini lebih mencintai kalau tidak hanya melalaikan ini. Ya Mbak. Bapak-bapakmu. Ya, saya ulang, jika bapak-bapak kul ingkana abaukum, dan jika bapakmu, kemudian wa abnaukum, anak-anakmu, wa asirat saudara-saudara kamu, wa iwanukum, wa azwajukum, istri-istrimu. Istrinya tidak satu ini ya, istri-istrimu ya. Jangan kaget, Gus. Di sini istri-istrimu bukan satu ya. Istri-istrimu, kemudian keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Loh, ini komplit banget. Yang ketiga ini cinta tingkatannya itu. Bapakmu, saudaramu, anak-anakmu, istrimu, bisnis yang kau takut rugi, rumah tinggal yang kau bangun mewah ya, hingga kamu ini lupa kepada Allah, mengingat pada Allah. Ini tergolong orang fasik, ini mengerikan sekali. Dan yang terakhir At-Takasur, ini surat yang pendek. Saya kira hafal semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Hafal kabeh ini ya, sama. Bermegah-megahlah kalian telah melalaikan kamu. Ini melalai, disindir Gusti Allah. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Hatta zurtumul maqabir. Ada pergeseran Bu. Saya membaca sebuah buku seorang anak muda menulis di majalah tablik ya. Ada pergeseran dari generasi sekarang itu. Nek mbiyen kan dari wal ngasri ke al maun ya. Sejak dulu amadalan lu. Pengajian pertama kan wal ngasri, kemudian ke al maun. Sekarang enggak, wal ngasri ke at-takasur. Ya, betul ya? Banyak ya? Wah, bermegah-megah naik kumpul-kumpul sing saya kemegahannya kan. Apalagi ada reuni-reuni itu. Nah, ada pergeseran. Nek mbiyen dari wal ngasri ke al maun, sekarang dari wal ngasri ke at-takasur. Pamer bondo. Pamer bojo napa ora? Aku ngon lagu wae, pamer bondo, pamer ini. Ya, bermegah-megahan, tapi jangan melalaikan. Boleh megah tapi enggak melalaikan. Sampai masuk ke liang kubur gitu loh. Inilah pelajaran dari fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Ada tak selingi cerita sedikit. Nabi yang hormati, tidak terasa kemegahan itu orang masuk ke liang kubur. Ada satu kisah begini. Dalam sebuah buku namanya buku ini ceramah dari Profesor Mahfud, mungkin pernah dengar di YouTube atau dan di mana. Itu dia membedah sebuah buku, bukunya berjudul Life After Death. Apa artinya kira Mbak? Life After Death. Kehidupan setelah mati. Nah, buku ini membahas tentang seorang dokter, namanya Dr. Raymond Mode.
Walah, panggil aja Pak Mode gitu ya, gampang Pak Mode. Raymond Mode ini seorang dokter tapi juga seorang dosen. Ini cerita di Mirengke. Nanti kita ambil hikmahnya setelah masuk alam kubur itu. Kemudian ketika itu karena dia seorang dosen, ada mahasiswa yang bertanya, "Hei Pak dosen," gitu ya dalam bahasa kita. Sebenarnya orang itu setelah mati pergi kemana gitu? Setelah masuk liang kubur itu pergi kemana itu? Karena seorang dokter itu profesor dan dia seorang akademisi, jawabnya, kuwi barang goib, ora usah takon-takon kayak ngono ndak, malah nesu ditakoni. Tidak. Karena dokter dia mengadakan riset. Apa? Riset ki apa? Riset. Penelitian. Sing diteliti sapa? Wong-wong sing mati urip meneh. Keren toh? Nah. Dia kan seorang dokter kemana-mana. Tahu dulu pernah menolong orang mati suri 6 jam urip meneh. Ada enggak? Ada. 3 jam mati hidup lagi. Ada enggak? Ada. Sepupu saya itu 7 hari Bu. Mati seminggu. Waktu saya pulang saya tanggap. Kemana Lek? Sepupu saya Kak ya. Mana saja kamu tidur itu? Orang tidur itu sebenarnya mati enggak sih? Mati nggon rasa kan, artinya nggak bisa merasakan. Tapi rohnya itu kan kemana? Kadang-kadang jenengan roh jalan-jalan toh, nek ngimpi ini kok jalan-jalan mboten. Jenengan nek ngimpi ini rohnya jalan-jalan ke Jogja gitu. Rumah sana neng Purworejo Gus. Agi ngersek-resek apa? Mung turu cah, ruwe tekan Purworejo. Masya Allah. Seperti itu. Jadi kemudian dokter ini kan ditanyakan, tidak begitu. Dia mengadakan penelitian. Dia meneliti 100 orang. Keren loh. Orang-orang yang telah mati hidup kembali. Inna nahnu nuhyil mauta. Allah yang menghidupkan orang yang mati kan? Nek berak tolong dino urip meneh bisa. Inna nahnu nuhyil mauta. Allah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Ini sesuai dengan surat Yasin ayat berapa? Ayo, apal Yasin ra? Dino Yasinan apal. Ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta. Allah yang menghidupkan orang yang mati. Persis dengan ayat itu. Wah, kemudian dokter meneliti 100 orang, Bu. Dari penelitiannya ini menjawab sama itu 86%. Nek wong 100 berarti wong pinten? Ya 86. 86 orang itu bersuara sama. Kemana kamu ketika mati itu? Ditanya kan? Itu ditanya. Yang 14 orang, 14% itu hampir sama, tapi ora pas banget. Kemudian apa jawaban para orang-orang yang telah mati itu, Bu? Ketika mati, masuk liang kubur itu ruhnya adalah naik ke atas. Munggah ruhe. Dia bisa melihat saudaranya menangis, anak cucunya menangis, dia mati udah. Bisa melihat begitu. Kemudian kamu kemana lagi gitu ditanya oleh dokter ini. Orang-orang yang mati itu sama jawabannya. Saya masuk ke lorong yang gelap. Peteng dedet. Kuburan ya peteng ya Bu. Peteng dedet. Nah, ketika ruangnya gelap, kamu kemana lagi kamu gitu. Saya masuk ruang yang terang benderang. Setelah alam gelap terang benderang. Orang jawabannya sama. Di alam terang benderang ini saya melihat potret saya dalam sekejap. Pripun Bu? Wanak tubuh makodamu. Allah telah menulis apa yang kita kerjakan. Wa asarohum. Dan apa? Bekas-bekas yang ditinggalkan ini ternyata dipotret neng Gusti Allah oleh catatan siapa? Malaikat Raqib dan Atid. Jadi ketika di alam terang itu dewek sekejap iso ndeleng, ketika masih remaja balik sampai tua sampai mati. Biyen misale nyolong gandul tanggane ana potrete misale opek gandul tanggane ana twing belah kae biyen ana sing gabrul jajan ning warung sekolah tuku loro ngaku siji sapa kuwi ayo ya ketok iya toh dulu bocah-bocah pinter banget ngaku bareng kancane undung-undungan tuku piro setunggal mau nyekel loro ngaku siji potrete ana Gus ada mau bocah-bocah aja sembrono ya banak tubuh kodamu akan tertulis semuanya itu. Nah
Semua akan melihat sekejap. Masa remaja nih sing nakal ya ketok. Waduh. Wah, sampai dia mati kelihatan. Kemudian setelah melihat potretnya selama hidup di dunia, dia berjalan lagi roh ini. Ruk dek mandek di suatu tabir. Di sana ada suara, "Hei, kamu belum masanya, kembali sana." Gitu. Nah, ruwe bareng tekan bentengnya kon bali. Bareng ruwe bali wonge dadi apa? Urip maneh gitu loh. Jadi jalan-jalan seminggu Gus tekan dinti itu. Masya Allah. Saya nanggap saudara saya meh podo dengan itu. Nah, Mas, biyen kowe pas mati suri 7 dina ngapa ngono? Mlaku-mlaku ra genah lek. Ya mlakune ya kowe mau ndeleng persoalan saning donya ketok kabeh. Karena penelitian seorang dokter, Bu, ini ambil sebuah pelajaran. Berarti karena potret kita nanti akan dewek do ndeleng filme dewek-dewek. Ojo berbuat curang. Wong korupsi kita kenangan betul. Oh konangan. Maling apa meneh? Ngapusi ra nyaur-nyaur. Oh konangan. Waduh, pokoknya ketok kabeh. Kula Bu, wah panjenengan sedaya juga sama. Mintalah berdoa mudah-mudahan di-delete Gusti Allah sing elek-elek itu loh. Mensuk film ora elek sini gitu loh. Ya Allah, hapuslah segala potret film saya yang jelek-jelek sehingga di alam nanti tidak muncul kembali. Maka berbuatlah hasanah, sayiat ini akan tertutup oleh kebaikan. Oh, wong kok ya ono salah itu. Maka bagaimana terdelete? Ini pelajarannya bahwa hidup setelah mati itu ada pertanggungjawaban. Hatta zurtumul makobir. Masuk yang kubur itu kemana? Kita ternyata hidup kembali, tapi di alam yang berbeda gitu toh. Kemarin saya diskusi dengan Pak Muadzin juga sama itu. Ketika orang tidur itu kan juga mati, ruhnya kemana-mana. Nanti ketika dikubur itu juga ruh dikembalikan. Ning ora iso urip. Beda gitu loh. Nempleknya roh itu beda. Nah, ketika di alam kubur itu tidak bisa kembali ke dunia, tapi dia bisa berkomunikasi dengan malaikat dan seterusnya di alam berbeda. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan bal ahya'u wala kilatas ngurun. Dek iki urip ning dek ora ngerti gitu loh. Jadi orang yang mati di jalan Allah itu sebenarnya dia tidak mati, tapi dia adalah hidup, cuma kita tidak tahu. Inilah pelajaran luar biasa. Walaupun penelitian ini seorang dokter yang mungkin non muslim ya, tetapi ini adalah pelajaran yang besar. Ada terakhir yaitu Profesor Supeni itu yang hebatnya Al-Quran bisa menggerakkan tumbuhan dengan cepat. Al-Quran bisa manggil binatang. Ini juga pelajaran yang luar biasa. Pasal 9. Inilah sama sekalian pelajaran tadi itu, mudah-mudahan kita masuk ke liang kubur itu dengan terang benderang tapi dengan yang baik-baik. Yang terakhir perintah, setelah diingatkan, disindir, diperintah gajal. Diperintah apa benar? Diperintah kepada kita apa? Agar mensyukuri nikmatnya dengan cara apa? Beribadah dan taat kepada Allah itu. Ini yang terakhir perintah nggih. Dilingke, disindir, perintah. Urut banget loh ya. Nah, berikut. Apa nikmat yang disyukuri tadi? Yang disyukuri tadi sudah ada satu nikmat hidup, merdeka dan iman. Tadi sudah disebutkan. Hidup ini disyukuri, Bu. Jadi untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk berbuat yang baik. Hidup dan mati Gusti Allah sing gawe. Maka monggo yang masih hidup ini bersyukur betul ibadah yang baik. Nikmat merdeka juga. Sebentar lagi kemerdekaan kita peringati. Kemerdekaan adalah penting. Allah telah memberikan fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kemerdekaan itu silakan ambil jalan fujur atau takwa, pilih. Nek fujur ya sesat, takwa kan baik, itu kan kemerdekaan itu. Allah itu sangat baik sekali. Yang tertinggi tadi nikmat iman tadi sudah disampaikan. Oke, terakhir bagaimana cara kita bersyukur, ini sebagai terakhir. Syukur dengan lisan. Itu dengan apa? Alhamdulillah. Senyuman ini dengan lisan. Zikrullah, berdoa ini adalah syukur dengan lisan. Robbi auzi'ni an askuro, ini kan mohon petunjuk untuk bisa bersyukur. Berdoa itu ya. Zikrullah, berdoa, syukur dengan lisan. Kita buat sudah kenikmatan banyak ya, banyak syukur toh, alhamdulillah. Banyak zikir kepada Allah, berdoa, sholat dengan ucapan yang benar. Syukur dengan hati, apa? Niat yang baik. Hati itu tempatnya
iman, cinta dan ikhlas. Maka di sini harus bagaimana sehati itu adalah dengan niat yang ikhlas dan yang baik. Ini syukur dengan hati. Peningkatan iman juga itu syukur hati. Cinta kepada Allah, takwa juga syukur dengan hati itu. Dengan anggota tubuh itu untuk apa? Belajar, bekerja, ibadah, muamalah duniawiyah ini dengan tubuh ini. Bagaimana telah diciptakan kita dengan sam'a wal absara afidah ini untuk beribadah kepada Allah. Salat ini adalah gerak jasmani dan gerak rohani, tubuh dan jasmani bergabung itu. Syukur dengan ilmu untuk apa? Berdakwah, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, itu udah syukur dengan ilmu. Punya ilmu ya kita itu berdakwah dong sesuai kemampuan kita masing-masing. Dan yang terakhir, syukur dengan harta, yaitu dengan apa? Zakat, infak dan sedekah. Itu syukur dengan harta. Untuk pendidikan misalnya, les keterampilan, untuk kurban, umroh dan haji itu syukur dengan harta. Mengatakan nggih, saya kira cukup untuk kajian kita pas jam 9 lebih 2 menit ini. Gak ada tanya jawab ya Pak Wais kan? Wis entek waktu nih. Tapi harus takon nih. Mau tanya ya 2 menitan lah. Nggih, monggo. Alhamdulillah. Ya. Ye. Ye. Bagaimana itu ingkar namanya Pak. Namanya ingkar. Atau mendustakan istilah Gusti Allah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Asine syukur itu ora iso diingkari, tapi dia dusta. Dusta berarti menyembunyikan, Pak. Siapa yang menyembunyikan itu? Munafikun. Itu golongan orang-orang munafik. Jadi makanya Allah mengatakan fabi ayyi ala rabbikuma dusta, bukan ingkar gitu ya. Maka di sini adalah dia sebenarnya ora iso ngingkari jenenge. Urip sing gawe Gusti Allah mesti, mati juga sama, tapi dia mendustakan, menyembunyikan. Dikira urip karepe dhewe, mati karepe dhewe gitu, Pak. Gitu ya, Pak. Jadi makanya fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan gitu loh. Oh, jane ora iso ngingkari, Pak. Terima kasih, Pak. Pastikan. Gitu saya kira cukup ya, Ibu-ibu, betul nonton nggih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan yang sampaikan ini ada manfaatnya buat kami yang menyampaikan, sehingga nanti kita bersyukur itu tidak salah. Nek syukur ngaruh nyanyi-nyanyi itu mboten. Itu wae nyanyi ini sing perjuangan. Lari yakinku teguh. Lagu syukur kan? Gimana? Itu boleh saja. Sing penting orang menimbulkan nafsi-nafsi gitu loh. Perjuangan boleh. Boleh lagi dengan nyanyian malah sebagainya. Tapi ada yang mengharamkan ya, asal ada membuat sesuatu yang maksiat itu. Itu saya kira, terima kasih. Tadi belum kita kembangkan, tapi mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah wawasan paling tidak kepada kami yang menyampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.